Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Kurang kompak. Ulangi lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sebelum mulai ya, silakan ditengok dulu di atas bawah depan belakang kanan kiri ya. Kalau ada sampah diambil dulu, disimpan nanti dibuang. Kalau ada sok dicek dulu. Ada nggak? Kalau ada diambil dulu ya. Nanti silakan dibuang. Sudah? Nah, sebelum mulai ya biasa ya. Kalau belajar itu supaya kalian fokus ada kuncinya. Harus berdoa dulu. Tapi saya pengen saat berdoa kalian khususkan kudu husuknya untuk niatkan belajar. Sok dipimpin sama KM, silahkan Anissa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk adik-adik ya, di pertemuan sekarang ya, kita akan belajar tentang yang namanya itu kecerdasan buatan atau dengan disebut, ada yang tahu? AI. Ya. Nah, karena di minggu kemarin tuh kita sudah belajar ya tentang computational thinking, yang dimana ya kan di computational thinking itu kan ada yang disebut dengan dekomposisi, ada pemecahan masalah, algoritma dan lain sebagainya. Nah, di materi sekarang kita akan kenalan, karena setelah kalian belajar itu di materi KKA dan coding ini ya di pas kelas 10 ya 10 TKJ 2 itu kita akan kenalan nih sekarang sama yang namanya AI itu. Oke? Nah, tujuan pembelajarannya apa untuk sekarang? Ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama agar kalian itu bisa mengetahui ya apa itu dan jenis-jenis AI. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, supaya kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu bisa diintegrasikan ke dalam mata pelajaran maupun di kalian di kehidupan sehari-hari itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, agar supaya kalian bisa merefleksikan AI itu untuk apa sih sebenarnya? Apakah bermanfaat? Apakah tidak? Itu kita tujuan sekarang. Ya. Oke, siap? Siap. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, ya. Di sini ada yang pernah tidak menggunakan AI. Coba di sini tunjuk tangan yang pernah menggunakan AI atau yang tahu. Mugni pernah tidak? Belum. Kalau Michelle udah pernah belum? Atau tahu? Ada yang tahu nggak di sini? AI apa saja yang ada? Siapa? Apa? ChatGPT, betul. Ada lagi? Gemini. Oke, Gemini ada lagi. Dan banyak ya sebetulnya itu yang tadi disebutkan itu betul semua ya. AI itu banyak ya. Ada Gemini, ada ChatGPT ya. Terus juga ada DeepSeek, ada Grok ya, ada Perplexity, Gamma App, Suno, banyak sekali ya AI itu. Tergantung kalian akan menggunakan AI itu untuk apa. Ya, itu. Sebelum saya lanjut nih, ada yang ditanyakan nggak tentang AI? Kalau nggak ada, saya lanjut nih ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di layar ya. Kita akan kenalan dulu tentang pengenalan kecerdasan artifisial ya. Bisa dibaca nggak? Silahkan Anissa. Pengenalan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI merupakan kombinasi teknologi yang memungkinkan
mesin untuk belajar, beradaptasi, dan berinteraksi dengan data. Seiring dengan kemajuan teknologi, AI telah menjadi bagian integral dalam berbagai sektor seperti kesehatan, transportasi, dan pendidikan, memberikan solusi inovatif dan efisien yang lebih tinggi. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Anissa. Nah, bedanya itu ya. Sekarang ini kecerdasan buatan atau AI, kombinasi teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar, beradaptasi, dan lain sebagainya. Ya, dengan kemajuan teknologi. Nah, AI ini ya itu rawan sekali yang namanya lupa. Beda dengan kita kan ya. Kita mah ya misalkan nih jam tadi belajar matematika pulang sekolah duka tarumus teh kamarana wae kitunya. Kalau AI enggak, karena AI itu belajar. Jadi setelah AI itu dikasih data, dia itu tidak akan lupa kalau tidak dihapus. Beda kan dengan manusia mah ya? Ya. Tadi kalian belajar apa sebelum pelajaran saya? Istirahat. Sebelum istirahat. Virus. Nah, tadi nu dibahas. Apa yang tulis? Gak tahu Pak, lupa lagi. Tah beda dengan AI. AI mah kalau kita kasih data, misalkan AI itu kita kasih data A, B, C, D dan seterusnya. Tahun depan ditanya pasti mengeluarkan. AI itu karena disimpan di dalam memori. Nah, oke, bisa dipahami? Gitu. Kita mah kan sering lupa. Ya sebetulnya itu hanya pengantar, tapi itu adalah saya memasukkannya untuk kalian bisa kritis lah, bisa membandingkan. Oh ternyata AI itu seperti itu, sebenarnya saya lupa ngabsen. Nah, tapi nyambungkan ke materi, ya itulah contohnya ya bedanya AI dengan manusia. Saya absen dulu ya. Coba yang hadir bilang siap. Ya tapi ini saya random nih ya. Anissa. Siap. Oke. Terus Siti Amelia. Siap. Oke, Laura. Siap. Tiara. Siap. Michelle. Siap. Risa. Siap. Reni. Siap. Lanjut Raisa. Siap. Risma. Siap. Andrean. Siap. Agustian. Siap. Hafiz. Siap. Rahlil. Siap. Muhammad Mugni. Siap. Terus ini teh Randika Putra. Siap. Rizky. Siap. Ya, hadir Onyong. Nah, ya. Harus selalu semangat ya. Ya. Sekarang lanjut lagi ya. Nah. Sekarang AI termuka nih ya. Tadi yang disebutkan AI itu ada apa saja tadi teh? Nih. Ada yang sudah pernah pakai? Salah satu di antaranya? Coba pernah pakai apa? Untuk apa? Untuk apa ya? Cari-cari materi gitu. Oke. Terus yang pakai Gemini tadi siapa? Ya, digunakan untuk apa? Buat bikin foto. Bikin foto, iya betul. Selain dari ChatGPT, Gamma X dan Apple LM, ada yang pernah? Belum? Nanti kita akan belajar ya. Tapi terima kasih yang sudah pernah belajar dan sudah pernah menggunakan, nanti kita akan perdalam lagi, oke? Nah, next. Sekarang, nah Gemini nih, pemrosesan bahasa alami. Ya, coba dibaca sama siapa? Michelle, silakan. Gemini, prosesan bahasa alami. Ya. Gemini adalah platform AI yang menawarkan kemampuan memproses pemrosesan bahasa alami yang canggih, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan mesin secara lebih Intuitif. intuitif. Oke, terima kasih, tepuk tangan, tepuk tangan. Selanjutnya, ChatGPT dibaca Mugni. ChatGPT, generasi teks yang canggih. ChatGPT merupakan model generasi teks yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk customer service dan pembuatan konten. Kemampuan dalam memahami konteks memudahkan interaksi yang lebih manusiawi. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mugni. Nah,
Selanjutnya coba Raisa dibaca yang Gamma Apps. Gamma Apps solusi pengembangan aplikasi. Gamma Apps menawarkan solusi pengembangan aplikasi berbasis AI yang dapat disesuaikan untuk berbagai industri, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna. Oke, terima kasih. Nah, lanjut notebook LM. Coba dibaca sama siapa? Ada yang mau membacakan? Agus. Notebook LM manajemen informasi. Notebook LM adalah alat AI yang dirancang untuk organisasi dan manajemen informasi, membantu pengguna mencatat dan mengelola data dengan lebih baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, ya, di situ kan tadi sudah ada tuh kita kenalan semua ya dengan karena pokok bahasan kita sekarang itu kan tadi kita memahami tentang penggunaan AI dan kita akan fokuskan ke dalam yang tadi teh ya. Yang pertama ada apa? Chat. Yang kedua ada, yang ketiga ada, yang keempat notebook LM. Nah, supaya lebih mendalam pemahamannya, materinya kita cukupkan dulu sekian, tapi kita akan langsung ke dalam prakteknya. Karena apa? Kalau tidak dipraktekkan, itu bingung nanti kalian. Naon sih Pak? Gitunya. Oke, siap? Nah, coba ini sekarang jumlahnya itu kalian tuh ada 16, kita bagi 5 kelompok. Jangan, 4 lah, 4. Cukup nggak 4? Cukup lah ya. Berarti per kelompok ada 4 orang. Ya, mau saya yang bagi atau kalian yang bagi? Kalian aja lah, ya. Yang baginya supaya kalian kalau sama temen yang sering gabung kan lebih enak ya. Oke, butuh waktu berapa menit bagi kelompok? 1 menit cukup? Ya, oke, kalau cukup nanti kalau sudah bagi kelompok, nanti di sini kelompok 1, yang di sini kelompok 2, di sini 3, di sini 4. Ya, tugasnya apa saja Pak? Nanti ya per kelompok itu kalian akan mendalami tentang penggunaan AI. Contoh nih, saya bagi aja langsung lah ya. Misalkan kelompok 1 itu kalian mendalami tentang ChatGPT. Ya, kelompok 1 apa? ChatGPT. Jadi fokus aja kalian tentang ChatGPT, bagaimana penggunaannya, bagaimana untuk keperluannya dan lain-lain. Yang kelompok 2 saya pengen misalkan kalian Gemini. Ya, Gemini sama ya. Kelompok 3 mau apa kelompok 3? Tinggal 2 lagi, notebook LM atau Gamma Apps? Gamma Apps, boleh. Kelompok 4 berarti terakhir ya, notebook LM. Silahkan sok kalian duduknya per kelompok dulu. So, diusahakan rata ya, laki-laki perempuan, oke? So, silakan. So, duduknya berhadapan. Kursinya cukup nggak? Cukup ya. Ya, ini saya bagikan dulu KPD-nya. Nanti tugasnya seperti ini per kelompok. Kan tadi sudah saya bagi ya. Yang pertama kelompok 1 untuk ChatGPT, kelompok 2 ini untuk apa tadi teh? Gemini. Kelompok 3 itu Gamma Apps ya. Wah, kelompok 3 mah spesial nih. Dan yang kelompok 4 adalah untuk yang notebook LM. Nanti kalian per kelompok silahkan kalian diskusikan dan isi lembar LKPD ini. Tapi setelah nanti kita praktek dulu supaya kalian gak bingung bagaimana cara ngisinya. Ya, gampang kok karena kita akan dibantu dengan AI. Oke? Nah, sekarang ya perhatikan dulu ke depan. Ya, yang pertama kita akan kenalan dulu. Tak kenal maka kenalan. Jangan langsung sayang ya. Nanti sakit ya. Sekarang kita akan kenalan dulu sama yang namanya ChatGPT. Silakan dinyalakan dulu atau sok. Laptopnya dinyalakan sok. Oke, sekarang nih ya, coba kalian perhatikan di depan layar ya. Sekarang kita akan kenalan
sama AI yang namanya itu Chat GPT. Ya, salah satu AI yang paling familiar khususnya di Indonesia. Tuh. Karena banyak penggunanya. Ya, termasuk saya juga sama kalau pakai AI itu pakai Chat GPT. Gitu. Pak, gimana cara bukanya? Nah, yang pertama ya bisa sambil kalian ikuti ya, buka browser kalian, baik itu pakai Google Chrome, mau Mozilla, atau mau Microsoft Edge, atau apapun itulah yang ada di laptop, buka browser dulu. Ya. So, buka dulu browsernya. Nah, kalau browsernya sudah dibuka, kalian ketik di pencarian Chat GPT, enter. Oh, pasti sama ada tampilannya. Beda sama? Sama. Ya. So. Selanjutnya ada tuh yang paling atas tuh Chat GPT. Ya, tinggal diklik. Udah tuh ini masuk tampilan. Ini UI untuk Chat GPT. Ya, kenapa? Layarnya hitam. Layarnya hitam. Mana coba. Oh, lagi loading, santai-santai. Ya, lagi loading. Sok, yang lain udah, sok buka klik Chat GPT. Nah, ya sok klik yang itu. Betul. Sip. Ya, yang ini gimana? Oh, masih loading. Sok ketik Chat GPT. Oh, ini cuman pakai satu ini aja. Ini gak dinyalain? Enggak ya, udah. Kalau nanti mau dinyalain, nyalain aja ya. Oke. Nah, ini tampilan untuk UI Chat GPT ya. Nih, di Chat GPT ini kalau kalian nih misalkan ingin nyari sesuatu, jadi gini ya. AI itu bekerja sesuai dengan perintah. Jadi AI itu kalau kita perintahkan A akan menghasilkan A, diperintahkan B menghasilkan B, tapi harus jelas karena AI itu bekerja sesuai dengan perintah yang namanya itu disebut prompt. Namun cenah prompt, PROMT, prompt itu adalah suatu perintah yang nantinya akan dieksekusi oleh si AI. Contoh nih ya, saya akan memerintahkan si Chat GPT ini untuk misalkan membuat puisi, tapi promptnya harus jelas. Karena apa? Si AI itu bekerja sesuai dengan perintah kita, tapi kalau perintah kitanya gak jelas, dia akan mengeksekusi tapi kumaha manehanana. Ya, contoh nih ya, misalkan buatkan puisi. Udah, dia itu lagi buat puisi sekarang si AI itu. Tuh jadi, tapi naon judulnya itu cenah di bawah langit senja dan lain sebagainya. Jadi puisi nama, cuman apa cenah da, saya mah puisina alim nu kieu gitu ya. Berarti perintahnya harus jelas. Contoh berarti misalkan kalau pengen jelas, buatkan puisi tentang misalkan hujan. Maka si AI, nah coba lihat di Gamma Apps, setelah kalian masuk ini kalian ditanya tuh, berkreasi dengan AI. Kalian mau buat apa? Misalkan nih, ya di tag aja ini kita bikin materi, ya kita buat, nah tempelkan teks, misalkan nih, ya teksnya itu misalkan materi, misalkan kalian produktif belajar apa? Mikrotik. Mikrotiknya berapa router? 3. Misalkan materi routing statis 3 router menggunakan router board dan mikrotik router OS virtual box. Tinggal di enter ya, bikin presentasi apa yang diinginkan, klik misalkan menghasilkan catatan garis besar, tinggal lanjutkan ya, tinggal ininya saja, perintahnya saja. Tadi apa perintah teh? Ingat kan ya? Disebut prompt. Apa cina perintah teh? Prompt. Promptnya itu materi routing statis 3 router menggunakan router board dan mikrotik router OS virtual box. Ya, tinggal dipilih tampilannya, tinggal klik buat. Ya, ini otomatis dia akan mengenerate sendiri.
Ya, bikin materi itu bisa simple. Dan ini bisa kalian tuh, dia bikin sama si AI itu. Materi routing statis dengan mikrotik router virtual box, routing statis persiapan. Tak bahaya tah ya. Cepet ya tuh. Udah, kita mah tinggal nunggu sampai dengan selesai. Kalau misalkan kalian nih ada tugas dari pelajaran yang lain gitu ya, disuruh bikin file presentasi, kalian kuncinya apa? Satu, tinggal promnya tapi harus jelas. Itu saja kuncinya. Jadi si AI itu akan mengenerate sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau promnya nggak jelas, hasilnya pun sama, nggak jelas juga. Udah selesai tuh. Ya, udah selesai. Hasilnya Pak gimana gitu ya, nanti hasilnya tinggal kalian klik titik 3, selanjutnya kalian ekspor, pilih ke PowerPoint, selesai itu ya, pakai AI. Enggak sampai 5 menit. Bayangin kalau kalian bikin materi ini ya di Office PowerPoint, kira-kira bisa menghabiskan waktu berapa jam? Satu harian. Eta ge belum tentu. Tapi kalau pakai AI enggak 5 menit ini selesai materi saya. Ya. Tuh cepet. Gitu. Tuh lihat. Cepat tuh. Materi routing statis dengan mikrotik router OS virtual box. Tinggal dipresentasikan. Ya tuh. Langsung presentasi. Tuh, materi routing dan lain sebagainya gitu. Ya. Tuh mengenerate-nya. Terus ada lagi nih misalkan Pak cenah. Ya. Saya mah hayang kumaha urang cenahnya gamma apps teh bisa. Tinggal kalian klik di sini ya. Ya ini kan saya masuk nih pakai email wajib ya. Mau itu ChatGPT, mau Gemini, Gamma Apps, Notebook LM harus login pakai email. Ya, klik buat dengan AI. Selanjutnya kalian pilih, kalau misalkan kalian sudah punya materinya nih, misalkan kalian sudah dikasih nih materinya itu PDF sama Pak Ilham misalkan. Tinggal kalian pilih import filenya. Ya ke sini. Nanti akan mengenerate sendiri. Contoh nih, ya. Saya materinya misalkan tentang misalkan apa ya? Nah, ini. Tunggu sampai selesai. Ini akan dia mengenerate sendiri ya. Tuh. Import, tunggu sampai selesai. Nanti ya udah, kita mah tinggal ngopi aja gitu ya. Silahkan si AI yang bekerja. Tinggal klik lanjutkan. Tuh, mengkonfigurasi prompt Anda. Tuh. Balik lagi ke dalam prompt. Mau berapa kartu? Kartu di sini adalah slide-nya, nanti akan tampilkan berapa. Ya, berapa slide, berapa halaman gitu. Misalkan 5 sajalah. Tinggal klik buat. Ya, tunggu sampai selesai. Tapi catatan sekali lagi harus wajib login menggunakan email. Udah tuh. Jadi 5 halaman. Ya. Pak Cen ada saya mah PDF-nya juga nggak ada, tapi pengen dari awal pisan gitu. Bisa juga. Ya, caranya berarti kalian klik buat dengan AI. Klik buat ya. Di sini apa yang ingin kamu buat. Tapi di channel setting dulu ya. Sama tadi mau berapa slide yang digunakan. Misalkan 5 slide sajalah. Bahasanya mau bahasa apa? Bahasa Indonesia? Boleh. Bahasa Inggris? Kumaha kalian? Bahasa Belanda? Bebas. Misalkan pengen buat apa? Misalkan Mugni teh ikut eskul apa Mugni? Oke, misalkan Mugni di eskul pramuka mau ngelatih atau misalkan mau presentasi ke teman-temannya, misalkan materinya itu tentang misalkan materi simpul pramuka, buat garis besar. Nah, nanti di sini disesuaikan. Nih, garis besarnya nanti apa saja. Nih, tunggu loading.
Ya tuh, materi simpul pramuka dasar tari temali, apa itu simpul? Kalau misalkan tidak sesuai nih, kalian tinggal klik dan tunggu dulu. Nah, Pak itu tidak sesuai, tinggal klik, hapus. Hapus. Apa yang mau disesuaikan? Misalkan simpul kursi. Udah. Yang kedua, misalkan simpul pangkal. Misalkan ya. Simpul pangkal dan seterusnya lah kalau tidak sesuai. Tinggal klik buat. Ya, tunggu si EA yang mengeksekusi. Udah kita mah tinggal duduk manis nungguin ya, gawe AI gitu ya. Soalnya jangan sampai kalian diperalat oleh AI, tapi peralat AI oleh kalian. Tuh, jadi itu simpul pangkal, kekuatan. Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Mudah kan ya, karena emang AI itu diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Udah selesai itu materi kita. Tuh aya gambarna ongko. Tinggal klik titik 3, pilih ekspor, pilih PowerPoint. Selesai. Ya. Sok dicoba sekarang Gamma App. Sok kalian bebas lah sok. Gamma App. Ya, sok coba login. Udah? Nah, sekarang tugasnya karena kita tadi udah kenalan tuh ya. Terakhir nih, ya. Sekarang silahkan kalian buat presentasikan kelompok 1. Silahkan kalian presentasikan tentang ChatGPT. Ya, ChatGPT baik itu dari keunggulan, kekurangan, cara membukanya. Gitu ya. Berarti kelompok 2 buat presentasi tentang keunggulan, kekurangan, cara pembuatan atau perintah apapun yang mengenai tentang Gemini. Yang kelompok 3 lebih spesial lagi karena aplikasinya pakai Gamma, kalian menjelaskan tentang Gamma juga. Oke? Berarti kelompok terakhir, kelompok 4 buatkan presentasi tentang penggunaan notebook LM. Sok silahkan dibuat file presentasinya. Nggak usah nanti dipresentasikan. Kalian tinggal bawa laptopnya ke depan presentasikan. Oke? Iya di laptop. Nanti tinggal presentasikan. 5 menit cukup gak? Bikin presentasi. Bikin presentasinya aja cukup. Sudah? Kan cepet. Oke, kita tunggu yang lain. Kelompok 1 tentang ChatGPT. Kelompok 2 tentang apa kelompok 2 teh? Gemini. Kelompok 3 tentang Gamma App. Berarti ini tentang notebook LM. Dibuat file presentasinya pakai Gamma. Iya, pakai yang barusan. Nanti kalian menjelaskan tentang notebook LM. Nanti presentasikan pakai Gamma. Jangan 5 menit 2 menit cukup ya. Oh ya, nanti ditentukan. Ya, nanti bagi tugas nih yang ngisi LKPD siapa, yang buat presentasi siapa. Ya. Oke, sambil diisi LKPD-nya ya. LKPD-nya sambil diisi. Kalian tentang Gemini. Selesai. Tuh tampilannya kalau mau dibuat bagus ya sesuatu. Bisa di-generate ulang. Ya, tadi pas pertama buat tuh ada tampilan desain tadi situ diaturnya. LKPD-nya sambil diisi ya. Sambil bagi tugas. Nanti siapa yang presentasi dan lain sebagainya. Selesai? Gampang atau sulit? Gampang sekali. Semudah itu. Kalian tentang notebook LM. Boleh. Wih, cepat.
nanti saya kasih per kelompok itu maksimal 5 menit untuk presentasi ya. Ininya harus sudah beres, Pak. Ya harus sudah beres. Berapa slide? Ya maksimal 7 slide lah, jangan terlalu banyak ya. 10 boleh, kalau lebih banyak lebih bagus, boleh. Boleh kok. Kalau mau minimal ya, minimal 5 slide lah ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi ChatGPT. Apa itu ChatGPT? Revolusi kecerdasan pembuatan dalam berkomunikasi, menjelajahi teknologi AI dan mengubah cara kita berinteraksi dengan mesin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk seluruh kelompok, baik itu dari kelompok 1 sampai terakhir di kelompok 4 ya, yang sudah mempresentasikan hasilnya. Baik ya, di season akhir ini saya tadi sudah membaca hasil pengerjaan dari LKPD kalian. Itu semuanya sudah cukup baik ya. Cuman ada beberapa penyempurnaan ya, seperti langkah-langkah dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya ya dari penggunaan AI ini ya, seperti ini ya penggunaan AI itu. Di sini Cung, yang bisa berenang. Ada yang bisa berenang? Coba acungkan tangan, bisa berenang. Oke, ketika saya tanya, sanggup tidak menyelami dasar kolam renang? Sanggup. Oke, kalau yang nggak bisa berenang harus belajar dulu apa? Renang. Belajar dulu renang. Oke, kalau sudah bisa renang, baru kalau ditantang suruh menyelam dasar kolam renang bisa. Yang udah bisa renang, kalau saya tantang nyelam ke lautan, bisa nggak? Bisa, cuman nggak akan balik lagi ke permukaan, bener ya? Nah seperti itu ya penggunaan AI itu. Kalian ketika belajar belum menggunakan AI itu kalian bisa, tapi konvensional, lama waktunya. Ya, saat kalian menyelami dasar lautan bisa tidak? Bisa, cuman pasti akan sulit. Tapi kalau kalian menggunakan AI, ingat AI itu ada apa? Alat. Kalau kalian pengen nyelam ke dasar lautan, tentunya harus menggunakan alat. Seperti itulah ya saat di zaman sekarang belajar supaya menggali pemahaman yang lebih mendalam, kita membutuhkan alat. Salah satunya adalah AI. Jadi hasilnya itu akan lebih akurat, lebih maksimal dan juga mendalam. Tapi ingat ya, AI itu bukan untuk menggantikan manusia, tapi AI itu untuk memanusiakan manusia. Itu kuncinya ya. Selain daripada itu ada juga etika dalam penggunaan AI. Apa yang dikeluarkan oleh AI sepenuhnya itu tanggung jawab kalian yang membuat. AI itu seperti pisau bermata dua. Ketika digunakan untuk hal yang baik, hasilnya baik. Ketika digunakan untuk hal yang kurang baik, sama juga hasilnya. Dan awas hati-hati. Hasil penggunaan AI ketika kalian misalkan upload ke dalam sosial media yang nantinya itu beritanya hoax ya, atau defect yang tidak sesuai dengan fakta, itu akan kena hukum. Ya, itu jadi bijak-bijaklah menggunakan AI. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Cukup? Oke, terima kasih. Coba sebelum saya tutup, saya pengen tanya, apa yang kalian dapat hari ini? Coba kelompok 1, ilmu apa yang kalian dapat hari ini? Kelompok 1? Ya? Bisa apa? Bisa lebih memperdalam lagi tentang AI. Oke, yang lain. Kelompok 2, apa yang kalian dapat hari ini? Ilmu apa yang kalian dapat hari ini? Mendapatkan ilmu baru Tentang Gemini, ya? sama
Gamma F. Gamma F. Oke, terakhir notebook L, M. Kelompok 3, apa yang kalian dapat hari ini? Yang saya dapat, yang Iya. kita dapat, Iya. ternyata masih apa ya? Lebih banyak lagi cara buat apa ya? Mempermudah Iya. pekerjaan. Ada lagi? Udah. Udah, kelompok 4. Ilmu apa yang kalian dapat hari ini? Silahkan kelompok 4. Kalian dapat hal baru apa hari ini? Ya. Ya, terima kasih kelompok 4. Ya. Tuh. Ya, belajar menggunakan EA sulit atau gampang? Mudah. Mudah pisan atau mudah sekali? Gampang ya? Ya oke ya, terima kasih. Nah, pertemuan sekarang saya cukupkan ya. Di minggu berikutnya kita akan belajar lagi tentang AI. Materinya itu ada rekayasa prompt. Ya, jadi kita kan prompt itu apa tadi teh? Perintah. Nanti kita akan merekayasa perintah itu menjadi hal yang sangat menarik lagi. Oke, terima kasih. Pertemuan sekarang saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya.